ada pasien dengan penangkapan super sedang dilakukan bronkoskopi kan ya? Betul dokter. Dan itu nggak dilaporkan laporan pagi ya? Kemarin tidak dokter, tapi memang disampaikan untuk posisi saat dia diterima ICU-nya dokter oleh dokter. Enggak gini. Ampun. Itu DPJB bersari. Ayo dokter. DPJB itu nanya ke saya langsung, ini gimana hasil dari Pamres pagi mengenai penangkapan super sindrom yang dilakukan bronkoskopi? Nggak ada laporan itu. Nah ini kan menjadi suatu pertanyaan menurut saya ya. Itu kalian tuh tahu nggak nih pasien yang bermasalah, pasien yang tidak bermasalah kan? Kalau saya kapal super sindrom melakukan bronkoskopi lagi gitu. Itu kan sesuatu hal yang sangat besar masalahnya kan ya. Tapi kan nggak ada di laporan pagi. Ya untung masih nggak apa sih. Tapi dia dari sini saya bisa menilai bahwa kemampuan kalian untuk mengidentifikasi masalah itu sangat memprihatinkan menurut saya sih. Ya. Itu maksudnya dari saya buat kalian ya. Ya untuk masalah nggak apa, tapi DPJP nanya ke saya. Ini udah langsung ketangkap basah nih bahwa tidak dilaporkan ya. Jadi untuk berikutnya itu kalau mau dilaporkan itu sebenarnya saya tahu nggak sih pasien mana yang laporkan, mana yang nggak perlu. Lapor ke saya nggak? Presidennya akan di kamar itu ya. Lapor dokter. Saya nggak tahu bahwa itu penangkapan super sindrom mau bronkoskopi itu bermasalah, nggak tahu dari saya. Tahu dok. Kenapa nggak dilaporin? Izin dokter waktu kemarin dok, waktu di laporan pagi dok, di awal itu disampaikan pasien potensial. Oh itu saya belum masuk di laporan. Iya dok, tapi memang tidak dikonsultasikan. Oh itu saya salah ya. Sorry. Kalau saya salah ya. Saya telat datangnya berarti ya. Betul dok, disampaikan. Udah. Case close. Kalau saya yang salah pakai case close aja kan. Nggak boleh diperpanjang ya. Iya Pak. Ya. Sekali lagi demi keamanan pasien. Ya udah bagus. Iya, baik, terima kasih banyak dok. Gimana dia sesek ya? Itu untuk kondisi Dia grade berapa nih pasiennya? tidak ada hubungan Grade soal ya. Grade soal berarti ya sama dengan pasien biasa ya. Kira-kira ya. Terus PCS-nya dapetnya dari mana? Kalau grade 0 itu dia PCS-nya dapatnya dari mana ya? Ini dokter dari radiologi dokter. Oh radiologi sih, tapi nggak ada simptom ya. Tapi nggak ada gejalanya. Oke, meskipun grade 0 ya, setuju lah. Maksudnya kita jangan menganggap remeh pasien ini ya. Itu yang pertama. Pada saat dia tidur atau pada saat supine itu nggak ada keluhan sama sekali ya. Ini tidak ada keluhan saat perubahan posisi ataupun belum ada, tapi tidak ada. Oke, terus yang kedua dia udah dipasang infus di luar. Itu dokter bintang Di atas atau di bawah? di atas dokter tangan. Kenapa? Ya, kenapa di atas? Karena kan kalau PCS katakan nggak boleh kan di atas ya. Ini dokter untuk pemilihan pasangan infus dok yang saya baca dari decision making dok. Jika memang tidak temukan adanya trading dari PCS, proteksi metastasis mungkin masih bisa digunakan. Ya oke lah, untuk tadi nggak ada masalah ya. Saya kembali ke pasien dokter tadi itu kan udah kelihatan ya, itu tapi dipasang di atas tuh ya. Tapi nggak apa, karena ini kan dipasang di ruangan ya. Mereka perawat-perawat kan nggak tahu kan. Yang tahu kan cuma kita, bahkan operator mungkin nggak mikir kan. Yang tahu kan kita. Tapi nggak apa sih. Ya, kalau ini memang masih otomatis oke lah. Bisa di atas atau bisa di bawah, silakan aja. Preferensinya ke mana, nggak ada masalah ya. Terus yang kedua, ini kan torakoskopi ya. Jadi paru-paru itu kempes pasiennya. Paru-paru kempes ya. Iya nggak? Ini dok untuk yang ini dok dari operator pun setelah komunikasi paru tidak dikempeskan. Ya kalau untuk tulang secara umum lah. Untuk umum harusnya dikempeskan. Oke. Kempes itu berarti ada dua cara kan? Caranya gimana Gede untuk kempesin paru? Jadi dok untuk cara kempeskan itu antara di paru yang RW di paru yang akan dikempeskan itu ditutup di blok ataupun memang menggunakan DLT jadi intubasinya untuk bronchial ke sisi yang lain, sisi kontrateral itu. Ya pokoknya paru-paru yang non dependent ya, berarti yang di atasnya akan dilakukan dengan operasi itu tidak boleh ada udara masuk kan supaya kempes kan ya. Entah pakai double lumen, pakai
itu silakan ya. Terus yang kedua caranya lagi pakai gas. Ini kan nggak mungkin kempes, karbonnya kan nggak mungkin pakai double lumen kan ini. Terus kempesnya gimana? Satu lagi pakai gas dokter. Pakai gas ya, dari pakai gas. Ya, jadi kalau udah pakai double lumen atau udah pakai vertical motor itu nggak usah pakai gas. Tapi kalau emang pakai TT biasa itu harus pakai gas. Seperti kita laparoskopi lah apa namanya. Nah itu, ini pakai gas nanti ya. Oke, jadi kalau pakai gas itu berarti membuat artificial pneumotoraks ya. Jadi pneumotoraks yang sengaja dibuat ya untuk memfasilitasi lapangan paru sebetulnya ke arah sana. Ya. Nah, nanti kira-kira kalau kita membuat suatu pneumotoraks buatan ya, itu ada masalah nggak kira-kira? Itu ada Apa? ada masalahnya ketika dengan tekanan yang bertambah, venous return menuju kardiak itu bisa menurun dokter, sehingga terjadi hipotensi sama dengan katugasi. Ya, kira-kira seperti tension pneumotoraks ya. Ya enggak, jadi seperti tension pneumotoraks. Nah, ini harus kalian perhatikan ya. Jadi di sini sebenarnya membuat suatu tension pneumotoraks, soalnya gas yang masuk kan nggak bisa keluar kan? Ya enggak. Jadi di sini kalian harus perhatikan hemodinamik ya, parameter hemodinamik, parameter ventilasi perfusi segala macam kan. Kalau memang kira-kira udah membayangkan pasien ya tinggal dibuka aja itunya laparoskopnya, endoskopnya ya. Terus yang berikutnya nih, ini kan membuat pneumotoraks ya. Nanti pasca bedanya gimana? Apakah dipasang sedennya atau tidak? Jadi untuk pasien ini gimana komunikasi lagi untuk Nggak masalah? usah komunikasi, kamu pikir sendiri aja. Kalau Aku bodoh semuanya nanya ke bedah. harusnya harusnya CTT. Terus Ataupun kalau memang tidak CTT, artinya kita akan ventilasi semaksimal dia akan tutup keluar. ya, jadi biasanya ini tidak dipasang sedennya, meskipun dibuat pneumotoraks. Nah nanti pada saat mau menutup dinding toraks antara bedah dan anestesi itu harus ada kerjasama. Jadi pada saat mereka jahit kita berikan speed tekanan tinggi ya, tujuannya supaya mengeluarkan semua udara di rongga pleura ya. Tekanan tinggi ditahan, baru mereka jahit. Kalau mereka menjahit lagi, kasih lagi kayak gitu caranya. Jadi ada kerjasama antara bedah dan anestesi. Ini Bosman masuk ke bicu ya? Ini kan tujuh. Ya kalau udah masuk bicu sebetulnya eksubasi jawab aja. Ya, eksubasi jawab. Tapi tetap masuk bicu, tapi ya kalau memang memungkinkan untuk eksubasi jawab. Ini kan vena cava superiornya kan grade-nya kan 0 kan? Ya jadi asimptomatik. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah. Oke, yaudah itu aja sama dokter. Baik, terima kasih Dr. Dodi. Selamat pagi Dr. Elias. Izin dok, saat ini kita sedang melakukan pembahasan dari kamar 305 dengan pasien berpotensi masalah. Ini anak usia 4. Pengalaman saya dulu pernah di luar ya, ada tali pusat menunggu, tapi saya lagi tidak ada di rumah sakit tersebut, ya. Karena ini itu emergensi, ya untuk di situ ada penata ya. Saya minta penata Mobius ya, pakai ketamin aja paling aman tuh pakai ketamin. Sementara saya harus beli ke sana. Ya. Jadi ini kalian harus samakan ya. Ini kegawatan true emergency itu bidang obstetrik. Ya. Oke, kalau kita panggil saya. Baik, terima kasih dokter. Izin dokter, apakah sekiranya ada tambahan? Izin dokter, Elias, apakah sekiranya ada tambahan? Izin kepada dokter Ruli, apakah ada tambahan dokter pasien dari emergensi pagi? Baik. Untuk menurunkan tensi, benar yang dikatakan tadi ya. Itu bukan untuk menurunkan tensi. Memang dia ada properti atau ada karakteristik bisa menyebabkan konsiderasi sehingga menurunkan tensi. Tapi tujuan pemberian pada eklamsi ini bukan menurunkan tensi. Jadi itu yang harus saya perhatikan. Kalau untuk menurunkan tensi ya memakai obat-obat antihipertensi kan, ya meskipun sekali lagi MG Smart itu ada karakter menurunkan tekanan darah. Tapi tujuannya bukan menurunkan tekanan darah. Dan biasanya itu memang kalau selama dia di ICU itu di stopnya itu melihat kadar magnesium dalam darah. Ya, kalau memang udah terlalu tinggi ya di stop.
Dua-duanya tangan dulu saya. Baik, terima kasih Dr. Dodi. Izin dok kepada Dr. Elias. Ya ini yang udah sih ya. Mungkin yang di beda anak tuh tidak pernah memantau sampai ke NICU ya, bahkan sampai dia pulang atau gimana. Ini yang kalau pasien terlihat TF ya, Thyroid Stroke, dia bisa melewati masa kemudian selamat ya setelah operasi, tapi beberapa hari kemudian yang kita alami di sini itu mortalitasnya itu ya, saya mendapat laporan dari dokter gizi sih, tapi meninggalnya itu di NICU ya, dari setelah beberapa hari. Saya nggak tahu penyebabnya apa ya, tapi ya udahlah, itu sih bukan urusan kita ya. Yang penting kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai LC ya. Karena izinnya suatu, emang kalau kita lihat klinis juga dokter izin dok, karena klinis juga dan tidak selesai ini dok, izin dok kemarin dilakukan transfusinya di bolus dok, izin dok darah secara perlahan dok menggunakan spen 1 cc dok, izin dok. Gimana darah udah digantungin kan ya? Ini dokter. Terus ada masalah nggak? Izin dokter, untuk selama interoperasi tidak ditemukan adanya fasilis saturasi pada pasien dokter. Kemudian juga hemodinamik pada pasien selama interoperasi stabil dokter, dengan perdarahan kurang lebih. Baik dokter, hatur nuhun dokter. Punten kepada tim emergensi malam, apakah ada sisa jaga? Torakotomi dengan ligasi TFS dokter, sindikasi atresia esophagus type C yang telah dilakukan gastrostomi kemarin dok. Ini pada saat hari ini dok kondisinya masih di iya. Izin dokter untuk durante operasi itu berlangsung selama